Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Puspita Dondo, kelas 2B D3 Perpajakan, NIM 2004-2047. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang Surat Setoran Pajak atau SSP dan pembayaran pajak. 1. Pengertian. Setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. 2. Fungsi SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. 3. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu bank yang ditujukan oleh Menteri Keuangan dan kantor pos. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak. A. Pembayaran masa. 1. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dipotong atau dipungut yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 4. PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 5. PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 6. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 7. PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 8. PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 9. PPh pasal 22 PPN dan PPNBM atas import harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 PPN dan PPNBM atas import harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan bea impor. 10. PPh pasal 22 PPN atau PPNBM atas import yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 tahun 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. 11. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa penggunaan anggaran atau penjabat penanda tanganan surat pemerintah membayar sebagai pemungutan PPh pasal 22 harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekan pemerintahan melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. 12. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 7 tahun
hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara dan belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekan dan ditandatangani oleh bendahara. 13. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 14. PPN atau PPN dan PPNBM yang terhutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. 15. PPN yang terhutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean paling lama 15 bulan berikutnya setelah saat terhutangnya pajak. 16. PPN yang terhutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 17. PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat pemerintah membayar sebagai pemungutan PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintahan melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. 18. PPN dan PPN atau PPNBM yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungutan PPN harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. 19. PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN yang ditunjuk selain bendahara pemerintah harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 20. PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat 3b Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir. 21. Pembayaran masa selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu masing-masing jenis pajak. B. Surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. C. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Tata cara menunda dan mengangsur pembayaran atas ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta pajak penghasilan pasal 29 kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat atau dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penangguhan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan berupa garansi bank
besar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu atau pengangsuran. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak. Surat keputusan diterbitkan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu 7 hari kerja telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan. Pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu 7 hari kerja sebelum berakhir. Itulah penjelasan materi tentang Surat Setoran Pajak atau SSP dan pembayaran pajak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.